Shalom teman-teman sekalian, senang sekali pagi ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir tengah-tengah kita dan rohnya menyertai setiap kita. Mari kita datang membawa seluruh beban diri kita kepada Tuhan. Kita membawa segala pergumulan hidup dan diri kita ke hadapan Tuhan. Di dalam ibadah ini Tuhanlah yang mengundang kita dan Ia hadir bersama-sama dengan kita. Ibadah ini kita mulaikan di dalam nama Allah Tritunggal. Allah Bapa, pencipta alam semesta, pencipta setiap kita, Allah Putra, yang berkorban di atas Kalvari menebus hidupmu dan hidupku. Dan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap detik hidup kita. Dalam nama Allah Tritunggal itu, kita datang dan kita mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Amin. Ya saudara, mari kita mau bawa hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. When the music fades, all is stripped away. And I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you. It's all about you, Jesus. Sekali lagi kita ucapkan lagu ini dengan lebih bersungguh-sungguh. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper waiting, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about
It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Katakan sekali lagi, it's all about you, Jesus. It's all about you. Oh, it's all about you. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. Ya saudara, mari kita satukan hati kita. Kita mau beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau puji namanya, Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan
Saudara, hanya dalam Tuhanlah tak ada ketakutan dan tak ada keraguan. Karena hanya di dalam Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dan kami percaya bahwa janji Tuhan yang sanggup. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar Bapa setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan.
Bapa, bila kami ada di tempat kami sekarang ini, kami bisa berada di tempat kami masing-masing, sungguh kami bersyukur. Karena itu semua berkat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Ya Bapa, Kau yang tahu hari-hari kami yang jalani. Engkau yang tahu Tuhan setiap pergumulan kami. Dan Engkau juga yang tahu Tuhan setiap struggle kehidupan kami. Tuhan, sungguh setiap hari yang kami lewati kadang terasa begitu sulit bagi kami. Tuhan, kami percaya akan janji-Mu. Kami percaya akan kekuatan-Mu ya Tuhan. Karena bagi Engkau tiada yang mustahil. Dan biarlah Tuhan, Kau yang menyertai kami agar kami bisa tetap percaya. Kau yang ajar kami ya Tuhan, agar kami bisa terus bertumbuh di dalam Engkau dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa atas perbuatan-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Shalom teman-teman yang terkasih, selamat pagi. Kita kembali lagi mau mendengarkan, merenungkan, dan mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kebaikan penyertaan Tuhan. Sehingga kami boleh kembali beribadah bersama. Dan pada hari ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu ini yang berdosa ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah tetap nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema membangkitkan tubuh Kristus. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu membangkitkan tubuh Kristus. Ada sebuah film yang berjudul Big Talk. Film tersebut mengisahkan mengenai seorang ibu yang bernama Joy Smith yang optimis akan kesembuhan anak yang diadopsinya. Yang pada saat itu mengalami kecelakaan pada saat ia bermain di danau Missouri yang membeku. Jadi pada saat itu danaunya sedang membeku karena memang musim sedang membuat danau itu menjadi membeku dan anaknya itu bermain di sana. Nama anak yang diadopsi oleh Joy Smith adalah John. Kecelakaan yang dialami oleh John membuat ia mengalami kritis di rumah sakit selama berhari-hari. Akan tetapi sang ibu selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan akan kesembuhan anaknya. Dalam film tersebut, ternyata bukan hanya ibunya yang berdoa dan berharap akan kesembuhan John. Jadi bukan ibunya saja. Namun ada papa angkatnya, ada pendetanya, ada teman-temannya, ada lingkungan yang di sekitarnya, tetangganya, mendoakan dan berharap kepada Tuhan akan kesembuhan John.
Singkat cerita, John sembuh dari masa-masa kritisnya dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Melalui kisah tersebut, ada satu poin penting yang menarik. Poin penting yang menarik tersebut adalah kehadiran maupun doa daripada teman-temannya, pendetanya, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya yang mendukung kesembuhan John. Jadi, kita dapat memahami bahwa mereka sangat memiliki rasa empati terhadap situasi yang dialami oleh John dan keluarganya. Teman-teman yang terkasih, pada saat ini kita juga akan merenungkan firman Tuhan mengenai menjadi seorang anak Tuhan yang hidupnya saling mengasihi dan mendukung satu sama lain, tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan budaya orang tersebut. Dan itu menjadi sebagai wujud dari satu tubuh di dalam Kristus. Marilah kita terlebih dahulu membuka Alkitab dan membaca Alkitab kita dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27. Surat 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27. Saya akan membacakannya untuk teman-teman sekalian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum jauh ke dalam pembahasan mengenai perikop tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang surat 1 Korintus maupun latar belakang perikop yang sudah kita baca. Dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-1, kita buka Alkitab kita, 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-1, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Jadi kita dapat memahami bahwa penulis daripada surat 1 Korintus adalah Paulus.
Selanjutnya dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 10, surat 1 Korintus pasal 1 ayat 10 dikatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Jadi kita dapat memahami bahwa situasi jemaat Tuhan di Korintus sedang mengalami perpecahan. Lalu kita mau melihat lagi di dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-12. Demikian, "Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus." Jadi kita dapat memahami bahwa penyebab perpecahan di jemaat Korintus adalah perbedaan aliran ataupun perbedaan golongan. Ada golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas. Kefas itu berarti Petrus. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa surat 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27 adalah nasihat Tuhan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Nasihat dari Tuhan yang Tuhan pakai Paulus untuk menasihatkan jemaat Tuhan yang ada di Korintus, supaya mereka hidup di dalam persatuan maupun persaudaraan sebagai murid Yesus Kristus dan di dalam Yesus Kristus. Jadi inilah yang merupakan salah satu latar belakang dari surat 1 Korintus secara keseluruhan maupun surat 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27. Mari kita kembali berfokus kepada 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27. Dalam ayat 12 dikatakan demikian. "Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus." Jadi hal tersebut dapat diumpamakan sama seperti tubuh kita, ya. Tubuh kita ini satu, ya. Tubuh kita ini satu, namun memiliki anggota-anggota tubuh, yaitu ada kepala, ada leher, ada tangan, ada badan, pinggang, kaki. Itulah anggota-anggota tubuh kita. Akan tetapi anggota-anggota tubuh kita ini berada dalam satu tubuh. Dengan demikian, Paulus mau menasihati jemaat Tuhan di Korintus bahwa di dalam kekristenan ada berbagai macam banyak orang. Namun mereka itu semua berada dalam satu tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya dalam ayat 13 dikatakan, "Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh." Jadi kita dapat memahami kembali bahwa Paulus menasehati jemaat Tuhan di Korintus dengan menekankan bahwa apapun suku, ras, budaya, dan status jemaat Tuhan di Korintus, mereka adalah para pengikut Yesus Kristus. Jikalau mereka berada dalam satu baptisan, yaitu di dalam Bapa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka pun berada di dalam satu tubuh, di dalam satu semangat, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kemudian kita membaca ayat yang ke-18 sampai 20 dikatakan, "Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh." Jadi kita dapat memahami kembali bahwa Paulus memberikan suatu penjelasan
untuk menasehati jemaat Tuhan di Korintus untuk saling bersatu. Sebagai contoh, di tubuh kita ini, itu terdapat berbagai macam anggota tubuh yang memiliki fungsinya masing-masing. Kepala memiliki fungsinya sendiri, tangan kita memiliki fungsinya sendiri, kaki kita memiliki fungsinya sendiri, dan lain sebagainya. Akan tetapi, tentu saja fungsi-fungsi tersebut sudah berdasarkan kehendak Tuhan untuk dilakukan. Jadi apa yang ada pada tubuh kita ini, fungsi-fungsi anggota tubuh kita itu sudah berdasarkan kehendak Tuhan. Jadi kepala untuk berpikir sudah menjadi kehendak Tuhan. Memang kepala tugasnya, otak kita tugasnya untuk berpikir. Dan di dalam kepala kita ada otak. Sudah seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian, seperti yang tadi saya katakan, bahwa anggota-anggota tubuh ini dengan berbeda-beda fungsi sudah menjadi kehendak Tuhan dan di dalam satu tubuh. Kita perlu mengingat bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah dan sesuai dengan kehendaknya dan berdasarkan kemampuannya masing-masing. Jadi kita juga dapat memahami bahwa di dalam satu tubuh Kristus terdapat berbagai macam tugas yang telah Allah percayakan pada masing-masing anggota. Sebagai contoh, dalam pemuda Fongsian maupun remaja Sensin, pasti setiap anggotanya itu memiliki talentanya masing-masing. Dan tentu saja sudah berdasarkan kehendak Tuhan. Ada yang bisa bermain musik, ada yang bisa memimpin pujian, ada yang bisa mengatur multimedia, dan lain sebagainya. Namun dari berbagai macam-macam anggota Fongsian dan Sensin yang memiliki keahliannya masing-masing tetap berada di dalam satu tubuh Kristus. Kita perlu perhatikan ada perbedaan antara kesatuan dan persatuan. Kalau kesatuan itu tidak terlihat. Jadi kita telah satu di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Tetapi itu akan berdampak terlihat jelas dengan adanya persatuan. Ada namanya persatuan persekutuan Fongsian. Ada persatuan persekutuan Sensin. Jadi persatuan itu adalah yang nampak dan kesatuan itu tidak nampak. Makanya ada persatuan GKA, Gloria Pacar, ada persatuan yang lain. Tetapi kesatuannya itu tidak terlihat. Tetapi kita sudah berada di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Selanjutnya di dalam ayat ke-22 sampai 25 dikatakan, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Dengan demikian, Paulus sedang memberitahukan bahwa jemaat Tuhan di Korintus memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Akan tetapi hal tersebut janganlah membuat perpecahan di dalam jemaat Tuhan di Korintus. Namun melalui hal tersebut, hendaklah jemaat Tuhan di Korintus saling memperhatikan, atau juga dapat dikatakan saling melengkapi satu sama lain. Jadi kita dapat memahami kembali bahwa kelebihan dan kekurangan seseorang haruslah kita terima. Dan jikalau kita sudah menerimanya, maka kita haruslah untuk menolongnya, memperlengkapinya, dan memperhatikannya. Kemudian di dalam ayat yang ke-26 sampai 27 dikatakan, karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saya jadi teringat akan slogan dalam kemiliteran, yaitu jiwa kosa, komando satu rasa. Slogan tersebut memiliki arti jiwa satu rasa
dan satu asa dalam mencapai satu tujuan, atau biasa disebut rasa peduli dan sepenanggungan terhadap sesama kelompok. Dengan demikian, berkaitan dengan ayat yang baru saja kita baca, kita dapat memahami bahwa Paulus mengharapkan kiranya jemaat Tuhan di Korintus memiliki jiwa persaudaraan yang kuat. Jikalau ada di antara jemaat Tuhan di Korintus yang menderita, maka semuanya pun ikut menderita. Jikalau ada di antara jemaat Tuhan di Korintus yang bersuka cita, maka semuanya pun ikut bersuka cita. Jangan sampai terbalik. Kemudian Paulus menegaskan kembali, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dengan demikian, ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama adalah kita harus memahami bahwa di dalam satu tubuh Kristus terdapat berbagai macam suku, budaya, dan ras. Kemudian perbedaan tersebut berada dalam satu semangat, satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Jadi, jikalau memahami hal tersebut, maka hendaklah kita dapat mengasihi sesama orang percaya tanpa membeda-bedakan suku, budaya, ras, maupun status. Kita tidak boleh rasis, khususnya terhadap orang-orang percaya, sesama kita, orang-orang Kristen. Karena kita berada dalam satu tubuh Kristus, sehingga kita mengasihi tanpa membeda-bedakan bentuknya, statusnya, budayanya, rasnya, sukunya, dan lain sebagainya. Dengan demikian, langkah praktis yang dapat kita lakukan di dalam pemuda Fongsian dan remaja Shenxinnya itu adalah tetap saling mengasihi, tetap saling mendoakan, saling memperhatikan, tanpa membeda-bedakan suku, budaya, ras, maupun status orang tersebut. Jika ada teman kita yang butuh didoakan, kita doakan. Tidak melihat sukunya, tidak melihat budayanya, tidak melihat rasnya. Kalau ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, kita tolong. Tanpa melihat etnisnya apa. Karena kita berada dalam satu tubuh Kristus. Ini kita sedang berbicara tentang lingkupnya sebagai orang Kristen dan di dalam kekristenan. Lalu poin kedua adalah tidak iri hati terhadap talenta yang dimiliki oleh orang lain yang Tuhan percayakan kepada dirinya. Ingatlah penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, bahwa Tuhan telah memberikan masing-masing tugas dan tanggung jawab kepada setiap orang sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, marilah kita mengembangkan setiap talenta yang telah Tuhan percayakan kepada diri kita. Daripada kita nyinyirin orang ya. Aduh, talenta dia lebih oke, talenta saya nggak oke. Daripada kita nggak percaya diri. Lebih baik apa yang telah Tuhan berikan, talenta yang telah Tuhan percayakan untuk kita, kita kembangkan. Kalau belum menemukan, cari sampai dapat. Tuhan tidak mungkin tidak memberikan talenta kepada masing-masing orang percaya. Ada talenta yang telah Tuhan berikan. Tinggal kita apakah kita mau mencari dan mengembangkannya. Dengan demikian, langkah praktis yang dapat kita lakukan adalah menggunakan talenta kita yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan di gereja. Jangan sampai kita jago main musik, kita bisa untuk multimedia, kita bisa untuk memimpin pujian, kita tidak mau melayani Tuhan di gereja. Kita harus mengembangkan talenta kita. Dengan cara apa? Langkah praktisnya melayani Tuhan di gereja. Karena dari situ kita juga bisa saling belajar. Kalau ada yang kurang, kita bisa saling melengkapi dan lain sebagainya. Poin ketiga adalah menerima setiap kelebihan maupun kelemahan masing-masing orang percaya. Terkadang kita ini lebih menerima kelebihan orang lain daripada kita menerima kelemahan orang lain. Namun melalui firman Tuhan pada hari ini, kita mau belajar untuk mau menerima setiap kelebihan ataupun kelemahan orang lain. Dengan demikian, langkah praktis yang dapat kita lakukan adalah saling memperlengkapi satu sama lain. Kalau teman kita si A tidak bisa melakukannya, kita bantu, kita tolong semampunya. Jangan sampai kita ejek, jangan sampai kita hina. Itu bukan berada dalam satu tubuh Kristus. Kita saling membantu, saling mengasihi sesama orang percaya. Tidak perlu di luar dulu, di dalam kekristenan dulu, di dalam anggota dulu.
Itu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita terlalu memperhatikan bukan orang percaya, sehingga sesama anggota orang percaya kita melupakan. Itu tidak boleh. Paulus juga telah menegaskannya melalui firman Tuhan pada hari ini. Kita berada di dalam satu tubuh Kristus, di dalam satu kesatuan, di dalam satu semangat, di dalam Yesus Kristus. Poin keempat atau poin yang terakhir yang dapat kita lakukan dan pelajari adalah memiliki sikap empati terhadap satu sama lain. Poin keempatnya adalah memiliki sikap empati terhadap satu sama lain. Teman-teman, empati dan simpati itu memiliki pengertian yang berbeda. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh kumparan.com dikatakan bahwa simpati adalah perasaan welas asih, perasaan kasihan, dan lain sebagainya. Akan tetapi empati adalah sesuatu yang lebih tinggi, yang melampaui hal itu. Jadi empati itu adalah bagaimana seseorang tersebut bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian seseorang tersebut bisa mengandaikan dirinya jika di posisi orang yang sedang mengalami penderitaan tersebut. Itulah empati. Kalau simpati hanya memiliki suatu perasaan. Tapi kalau empati jauh lebih ke dalam. Jadi saya berharap pemuda Fongsian dan remaja Siensian memiliki sikap empati terhadap satu sama lain. Dengan demikian, langkah praktis yang dapat kita lakukan adalah jikalau ada teman kita yang mengalami kesulitan, maka sikap empati yang dapat kita lakukan adalah mendoakan dan memberi semangat. Seperti kisah yang tadi, teman-temannya John, pendetanya John, papa angkatnya John, bahkan ibunya memberikan motivasi, memberikan semangat. Walaupun John dalam keadaan kritis, tapi selalu dibisikkan bahwa John akan sembuh. John akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Jika ada teman kita mengalami kedukaan, maka sikap empati yang dapat kita lakukan adalah memberikan penghiburan. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan sikap satu rasa sesama anggota Fongsian dan Siensian. Karena Fongsian juga memperhatikan adik-adiknya Siensian. Jangan sampai kita juga sudah terlalu senior, kita tidak lagi mau memperhatikan adik-adik kita yang ada di bawah. Ingat, kita berada di dalam satu tubuh, di dalam satu kesatuan, di dalam satu semangat, di dalam Yesus Kristus. Namun, teman-teman, 4 poin yang saya utarakan dapat dilakukan jika kita sudah berada di dalam Yesus Kristus. Ingat, penegasan hari ini hanya untuk sesama orang seiman. Hanya untuk sesama seiman. Kita bisa melakukannya, 4 poin yang tadi, kalau kita berada dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, langkah yang paling terutama dan utama adalah terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu terlebih dahulu. Jikalau engkau sudah berada di dalam Dia, maka kita berada dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Dan kita dapat melakukan keempat poin tadi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, memiliki hati untuk mau bersatu. Untuk memiliki hati saling mengasihi dan saling memperlengkapi satu sama lain. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang begitu sangat sombong dan tidak mau mengasihi saudara kami. Ya Bapa, Engkau tolong kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudara, dengan hati yang bersungguh-sungguh bersama dengan seluruh umat Kristiani di dunia ini, mari kita mau ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersyukur untuk ibadah yang telah kita lakukan bersama-sama. Kita percaya Tuhan boleh ada dan memberkati setiap kita. Mari kita saat ini bangkit berdiri, kita membawa seluruh diri kita. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita bukan hanya melakukan sebuah aksi fisik, tetapi kita menyerahkan seluruh diri kita kepada Tuhan. Dan di akhir ibadah ini, mari kita mengakhiri dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Ya Tuhan, inilah hidup kami Tuhan, anak-anak muda yang telah Engkau tebus, biar kami bersinar bagi Tuhan, kami hidup bagi Tuhan. Kami juga mengalami berbagai macam pergumulan sama seperti orang-orang yang lain Tuhan. Tapi kami dimampukan berkemenangan oleh karena Allah Roh Kudus yang senantiasa memegang hidup kami, yang memegang tangan kami, yang berjalan bersama dengan kami. Dan anugerah-Mu Tuhan Engkau curahkan dengan limpah di dalam hidup setiap kami setiap hari. Di dalam anugerah-Mu itulah kami saat ini berdiri dan kami memohonkan berkat daripada-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan mampukan kami hidup bagi Engkau, hidup bagi kemuliaan-Mu. Kami membawa hati kami, mengarahkan hati kami dan menerima berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hiduplah bagi kemuliaan Tuhan. Angkat tanganku Yesus.